Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita duduk bermajelis untuk mempertebal keimanan kita, mengabdikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham dengan agamanya. Sehingga barang siapa yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya pilihan lain kecuali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, agama yang sempurna, agama yang ilmiah, yang tegak di atas hujah-hujah yang kuat. Di antara keistimewaan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam Islam ini yang namanya sanad. Yang namanya sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah mata rantai perawi hadis. Anfulan sampai kemudian sampai ke Nabi SAW, yang itu memungkinkan bagi generasi-generasi yang datang setelahnya untuk meneliti keabsahan suatu riwayat melalui sanad atau mata rantai hadis, ya, sampai kepada Nabi SAW. Sehingga dikatakan laulal isnadu faqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya bukan karena sanad, maka semua orang akan berkata sesuai dengan apa yang ingin dia katakan. Semua orang bisa berkata apa saja tentang agama ini kalau seandainya tidak ada sanad. Dan di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala jadikan sanad mata rantai hadis untuk kemudian dengan hal tersebut para ulama berijtihad menentukan mana perawi yang diterima, mana perawi yang tidak diterima, sehingga riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bisa dibedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, dan seterusnya. Baik, di pembahasan kita di kesempatan malam hari ini masih membahas tentang bagaimana Nabi SAW hidup bersama pamannya Abu Thalib. Setelah ibunya meninggal, Nabi SAW diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, maka diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW membantu pamannya untuk mencari nafkah dengan cara mengembala kambing, ya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan sebutkan satu buah kisah, yaitu bercerita tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi tatkala beliau masih remaja. Di antara kisah yang masyhur yang disebutkan dalam buku-buku sirah adalah kisah pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Bahiro. Ada yang mengatakan Bahiro, ada yang mengatakan Buhairo. Ya, pendeta Buhairo tinggal di negeri Syam dan disebutkan di dalam banyak buku-buku sirah. Hanya saja riwayat hadis tentang kisah ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Makanya tadi saya buka dengan muqaddimah terkait masalah tersebut agar kita kemudian bisa memahami, ya. Para ulama terkadang menilai satu riwayat, ulama ini berpendapat demikian, ulama ini berpendapat demikian, ya. Di antara yang mensahihkan hadis Buhairah di antaranya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, di antaranya Al-Imam Al-Hakim, di antara yang mendoifkan hadisnya adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kalaupun hadis ini doif, maka dalam masalah sirah memungkinkan bagi
kita untuk mengambil riwayat yang dhaif. Kenapa? Karena memang para ulama yatasahal, bermudah-mudahan dalam masalah sirah. Di pertemuan pertama sekali sebagai muqaddimah pernah ana sampaikan perkataan Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya bolehnya membawakan riwayat yang dhaif sekalipun untuk melengkapi rangkaian sirah Nabi SAW. Apa tujuannya tadi? Untuk melengkapi rangkaian sirah Nabi SAW. Kita bacakan dulu perkataan Imam Ahmad. Iza rawaina an Rasulillah SAW fil halal wal haram. Kalau kami meriwayatkan dari Nabi tentang halal dan haram, was sunan, tentang sunnah-sunnah, wal ahkam, tentang hukum-hukum, tasyaddadna fil asanid, maka kami keras, kami sangat perhatian, ya, sangat kencang dalam mengkritisi hadis, dalam mengkritisi sanad. Ini kata Imam Ahmad, kalau yang dibahas hukum. Namun kemudian kata beliau, wa iza rawaina anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadailil a'mal wa ma la yada'u hukman wa la yarfa'uhu tasahhalna fil asanid. Ya, beliau mengatakan tasahhalna fil asanid. Kami bermudah-mudahan dalam masalah sanad. Apa? Ketika bahas masalah fadailil a'mal, ya, permasalahan-permasalahan yang tidak menimbulkan hukum baru ataupun mengangkat hukum yang sudah ada. Di antaranya kata para ulama adalah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di situ ada kelapangan untuk kemudian membawakan riwayat yang dhaif. Baik, kisah Bahira, ya, atau kisah Buhairah, pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhairah ini disebutkan oleh salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijaratin. Maka pamannya Abu Thalib mengajak Nabi SAW ke negeri Syam untuk berdagang. Wa huwa ibnu isnatai asyrata sanah. Ketika itu Nabi berusia berapa? Nabi berusia 12 tahun. Dan dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 9 tahun, 10 tahun. Intinya para ulama berselisih tentang usia Nabi. Tapi disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau saat itu berusia 12 tahun. Wazalika min tamamihi lutfihi bihi, dan ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang, kelembutan Abu Thalib kepada Nabi SAW. Ya, Nabi masih kecil, ya, umur 12 tahun, kalau ditinggal tidak ada yang ngurus, maka diajaklah Nabi SAW oleh pamannya yang begitu mencintainya. Kata beliau, li adami man yakumu bihi iza tarakahu bi Makkah. Karena kalau Nabi ditinggal sendiri, kemudian pamannya berdagang di negeri Syam, tidak ada yang mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya ambilkan satu dari kitab Sirah Ibnu Hisham. Kalau tadi dari Al-Fusul min Siratir Rasul. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, "Tsumma inna Abu Thalib kharaja fi raqbin tajiran ila Syam." Kemudian Abu Thalib bersama kafilah dagang pergi menuju negeri Syam. Falamma tahayya'a lirrahil, ketika dia siap-siap berangkat, wa ajma'us sair, dan sudah menetapkan akan berangkat perjalanan tersebut, sabbu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sepertinya nunjukkan, ya, pengen ikut, ya, Nabi tidak mau ditinggal. Ya, Nabi tidak mau ditinggal, ya. Kalau bahasa kita mungkin ikut mang, ya. Mamangnya, ya. Kemudian kata beliau, faraqqa lahu Abu Thalib, maka Abu Thalib pun merasa iba kepadanya. Raqqa itu kelembutan hati. Jadi Abu Thalib merasa iba, hatinya menjadi lembut. Dia sedih untuk kemudian meninggalkan anak ini, si yatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wallahi demi Allah, la ukhrijanna bihi ma'i, aku akan betul-betul keluar bersamanya. Wala yufariquni wala ufariquhu abadan. Dia tidak akan meninggalkanku dan aku pun tidak akan pernah meninggalkan dia selamanya. Ini diantara kasih sayang luar biasa dari Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir. Fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam. Ya, tatkala mereka sudah sampai di negeri Syam, ya, maka mereka, yaitu Abu Thalib dan teman-temannya, melihat
minnal ayati fihi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda luar biasa, ayat-ayat, mukjizat-mukjizat dari Nabi yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazada amhu fi alwasati bihi, yang itu menjadikan pamannya semakin sayang, semakin perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hirsu alaihi, menjadikan Abu Thalib semakin semangat untuk memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Katsir, kama rawahu Tirmizi, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Tirmizi fi jami'ihi, dalam kitab jami'nya yaitu Sunan Tirmizi, bi isnadin rijaluhu kulluhum thiqat, dengan sanad yang perawinya semuanya terpercaya, semuanya thiqah. Jadi di antara yang mensahihkan riwayat ini adalah Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Di antara ayat tanda-tanda tersebut atau mukjizat-mukjizat yang dilihat itu, kata Ibnu Katsir, min tadlilil ghamamati lahu, di mana ada awan yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka kita tahu padang pasir kan suasananya panas, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka ada awan yang menaungi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berada di tengah-tengah, ya, orang-orang tersebut, berarti mereka juga ikut kebagian dinaungi oleh awan tersebut, tidak kepanasan. Wa maili syajarati bidzilliha alaihi, dan bayangan pohon kemudian berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bacakan hadisnya, ya. Tiba-tiba bayangan pohonnya pindah kepada Nabi. Wa tabsyiri bahira rahib bihi, dan sang pendeta yang bernama Bahira yang ada di Syam memberi kabar gembira tentang bahwasanya anak ini kecil ini, si yatim ini akan menjadi nabi. Wa amarahu li ammihi biruji'i bihi, dan dia, ya, memerintahkan Abu Thalib, bawa pulang ini anak, jangan di sini, nanti bahaya, bawa pulang. Li alla tarahul yahudu fayarmuhu su'an, jangan sampai Muhammad si kecil ini dilihat oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka ingin melakukan keburukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi mereka punya ilmu tentang nubuah, tentang kenabian, ya. Di antaranya mereka tahu waktu Nabi akan lahir, ya, ada namanya bintang Ahmad, ya. Di antaranya apa yang mereka dapatkan dari kitab-kitab suci mereka, bahwasanya Nabi SAW itu seorang nabi, ada tanda kenabiannya. Jangan sampai anak ini diketahui oleh mereka. Mereka orang Yahudi itu perbuatannya apa? Yaqtulunal anbiya, mereka suka bunuh nabi. Ya, di Quran banyak tuh disebut orang Yahudi, di antara perangi mereka, sifat mereka adalah mereka suka bunuh para nabi. Maka dipesankan oleh Bahira, bawa sang anak ini. Wal hadisu lahu aslun mahfuzun. Ini kata Ibnu Katsir, dan hadis ini atau kisah ini memiliki asal yang sahih. Perhatikan kata beliau, lahu aslun mahfuzun, ada asal yang terjaga. Wa fihi ziyadatun ukhra, dan padanya tambahan-tambahan, ziyadah-ziyadah yang lainnya. Ziyadah-ziyadahnya inilah yang nanti dipermasalahkan oleh sebagian ulama yang lain, diantaranya Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Tsumma kharaja saniyan ila Syam fi tijaratin li Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian untuk kali kedua nanti Nabi SAW berdagang ketika membawa barang dagangan Khadijah juga ke negeri Syam. Jadi disebutkan dua perjalanan. Perjalanan pertama ketika bertemu Bahirah, perjalanan kedua ketika Nabi SAW bermudharabah dengan Khadijah membawa dagangannya ke negeri Syam. Ma'a gulamiha Maisarah ala sabilil qirat, bersama ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah ala sabilil qirat, yaitu Nabi SAW mendatangkan barang-barang dagangan Khadijah, mendagangkan barang Khadijah dengan mudharabah, yaitu modal semuanya dari Khadijah, nanti keuntungannya dibagi. Fara'a Maisaratu ma baharahu min sya'nihi, maka Maisarah ketika berjalan menemani Nabi SAW, dia melihat hal-hal yang menakjubkan dari Nabi SAW. Faraja'a fa akhbar sayyidatahu bima ra'a, kemudian dia pulang ke Mekah, dia mengabarkan kepada tuannya yaitu Khadijah. Dia beritahu kepada Khadijah tentang agungnya akhlak Nabi SAW yang dia lihat di perjalanan.
Faragibat ilaihi an tuzawwijaha, maka akhirnya Khadijah ingin agar Nabi SAW menikahinya. Ya, ini sebab kenapa akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi SAW, karena ketertarikan dengan akhlak pemuda yang begitu agung akhlaknya. Lamma rajat fi zalika minal khair allazi jama'ahu Allahu laha, karena Khadijah berharap mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi agar ia mendapatkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fawqa ma yakhturu bi bali bashar, dan ternyata Khadijah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang di luar daripada apa yang terlintas dalam benak manusia. Benar saja. Dia tidak terbayang ini orang yang dia nikahi akan jadi sayyidu waladi Adam, ya, pemimpinnya para anak Adam, ya, penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menikahinya, walahu khamsun wa ishruna sanah, dan umur Nabi ketika itu 25 tahun. Sehingga kalau dilihat dari dua perjalanan tadi, perjalanan pertama umur 12 tahun, perjalanan kedua umur 25 tahun, berarti jarak perjalanan tersebut kira-kira 13 tahun. Ya. Baik. Adapun yang pertama, kita bacakan hadis tentang Rasulullah bertemu dengan pendeta Bahirah atau Buhairah. Ya, tadi disahihkan oleh banyak ulama, di antaranya At-Tirmizi, di antaranya Al-Hakim, di antaranya juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, kharaja Abu Talib ila Syam, Abu Talib keluar pergi ke negeri Syam. Wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy, dan Rasulullah keluar bersama Abu Talib dengan beberapa orang tua dari Quraisy untuk berdagang. Ya, Rasulullah ikut sama mereka. Falamma asyrafu 'ala ar-rahib habatu fahallu rihalahum fa kharaja ilaihim ar-rahib. Tatkala mereka sudah dekat dengan rumah seorang rahib tersebut, namanya siapa tadi? Bahiro, ya. Mereka pun singgah di situ, meletakkan pelana-pelana mereka, pelana unta mereka, maka sang rahib pun keluar menemui mereka. Ya, mereka sudah biasa di situ. Dan baru kali ini si rahib keluar dari tempatnya. Wa kanu qabla zalika yamurruna bihi. Ya, mereka sering lewat di tempat itu. Fala yakhruju ilaihim wala yaltafitu. Jangankan keluar, noleh pun tidak. Ya, mereka sering mampir di situ, ya. Jangankan keluar nyambut, ya, noleh pun tidak si Bahiro ini. Namun di kali ini kesempatan beda, ya. Faja'ala yatakhallaluhum ar-rahib hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rahib itu pun Bahiro berjalan di antara mereka hingga akhirnya dia pun memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saat itu beliau masih kecil, lalu dia berkata, haza sayyidul alamin. Ini pemimpin alam semesta. Ya, diambil tangan Nabi, dia katakan, ini sayyidul alamin, ini pemimpin alam semesta. Haza rasulu rabbil alamin, ini rasul yang diutus oleh Rabb semesta alam. Ya ba'atsuhullahu rahmatan lil alamin, Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah ahli kitab. Mereka mengetahui tentang kenabian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Quran itu disebutkan bahwasanya ahli kitab itu mereka mengetahui Nabi itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Ya. Mereka mengetahui Nabi seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya. Di mana kalau kita orang tua tahu kita dengan anak kita, bagaimana sikap, sifatnya, bagaimana tempat mainnya, dan sebagainya dari anak kita. Namun orang-orang ahli kitab, ya, banyak di antara mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW meskipun sudah jelas kebenaran akan hal tersebut. Faqala al-asyakhu min Quraisy. Maka orang-orang tadi yang bersama Abu Talib, para tetua-tetua, mereka kan berangkat barengan untuk dagang. Mereka tanya kepada Bahiro, ma ilmuka? Apa ilmumu? Dari mana engkau mengetahui hal ini? Maka dia mengatakan, innakum hina asyrabtum alal aqabah. Ya. Ketika kalian mendekati jalan berbukit tadi, yaitu Aqabah, jalan yang ada, ya, semacam jalan yang berbukit,
Lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida. Tidak ada satu pohon pun atau satu batu pun kecuali bersujud kepadanya. Ya. Mungkin dia lihat dari tempat yang agak tinggi ketika rombongan itu lewat. Ya wallahu alam. Yang jelas dia mengatakan demikian. Tidak ada satu batu pun ataupun satu pohon kecuali sujud kepada yang ada di sini. Ya, pada saat itu dia belum tahu. Wala yasjudani illa linabiyyin, ya, dan pohon serta batu tidak bersujud kecuali kepada seorang nabi, ya. Wa inni la a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghudrufi katifihi mislat tufaha, dan aku mengenalnya dari tanda kenabian di bawah bahu kirinya yang berbentuk seperti buah apel. Nah, jadi setelah kelihatan dari dekat, dicari-cari ketemu, nah, oh ini rupanya sebab kenapa tadi dia lihat ada pohon atau batu yang kemudian dia lihat kok ada yang sujud. Makanya dia keluar mau lihat rombongan tersebut. Awalnya dia tidak tahu. Tsumma raja'a fasana'a lahum ta'aman. Kemudian dia pulang ke rumah, kemudian dia siapkan makanan, masak. Ini si Bahiro, masak untuk siapa? Rombongan tadi. Ya kenapa? Ada yang istimewa. Padahal tadi jangankan menegur menyapa, menoleh pun tidak. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ra'yatil ibil. Ketika makanan itu dihidangkan, Rasulullah SAW sedang ngurusin, ya, unta-unta yang lain. Rasulullah tidak ikut masuk, maka dia mengatakan arsilu ilaihi, panggilkan dia. Wa aqbala wa alaihi ghamamatun tudhilluhu. Rasulullah SAW datang dan awan menaungi beliau. Jadi beliau masuk, datang, ada awan yang menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, falamma dana minal qaumi wajahadahum qad sabaquhu ila fai'i syajarah. Falamma jalasa mala fai'u syajarati alaihi. Ketika beliau mendekati mereka, mereka telah lebih dahulu berada di bawah naungan pohon. Namun ketika Rasulullah SAW duduk, bayangan pohon itu berpindah menaungi beliau. Jadi ceritanya, mereka kan disambut. Kemudian mereka istirahat di bawah sebuah pohon. Rombongan yang tua-tua tadi, mereka istirahat di bawah sebuah pohon. Rasulullah tidak bersama mereka. Nah, ketika Rasulullah SAW kemudian ingin mendekat kepada mereka, Rasulullah ingin juga berteduh di bawah bayangan pohon. Ya, mereka sedang berteduh di bawah bayangan pohon. Namun Rasulullah sudah kedahuluan mereka. Ya, orang-orang tua, tidak enak. Ya, orang-orang tua sudah duduk di situ, maka Rasulullah cari sisi yang lain. Ketika Rasulullah cari sisi yang lain, tiba-tiba bayangannya pindah. Bayangan tadi pindah menutupi, ya, sehingga Rasulullahnya yang tidak kepanasan. Ya. Faqal, maka Bahira mengatakan, unzuru ila fai'is syajarati mala alaihi. Rahib berkata, lihatlah bayangan pohon itu berpindah menaungi dirinya. Fa bainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum alla yazhabu ila Rum. Ketika itu rahib itu berdiri di hadapan mereka, dia mohon-mohon agar mereka tidak membawa Rasulullah SAW ke negeri Romawi. Ya, karena jika orang-orang Romawi melihatnya, mereka akan mengenali dari sifat-sifatnya dan mereka akan membunuhnya. Ya, jadi, ya, tadi saya sudah sampaikan, tadi nasihatnya jangan dibawa lagi ke Syam, balikkan, pulangkan. Kemudian datanglah 7 orang dari Romawi. Tiba-tiba disebutkan dalam riwayat ini, tiba-tiba datang 7 orang dari Romawi. Rahib itu menyambut mereka dan bertanya, Maja abikum, apa yang membuat kalian ke sini? Mereka menjawab, Ji'na inna hazan nabi kharijun fi hazas syahri, walam yabqa tariqun illa ba'asa ilaihi biunasin. Kami datang karena nabi ini akan muncul di bulan ini. Entah bagaimana mereka tahu, tidak ada satu jalan pun kecuali telah dikirimkan orang untuk mencarinya. Kami telah diberitahu tentang dirinya dan kami diutus ke jalan ini. Jadi mereka juga sedang cari-cari yang bakalan jadi nabi itu mana. Ya, tentu sudah diberikan kepada mereka tanda-tandanya. Maka rahib itu berkata, afara'aitum amran aradallahu an yuqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu. Jika Allah menghendaki sesuatu perkara, apakah ada yang bisa menolaknya? Mereka mengatakan tidak. Maka rahib itu berkata, fabayi'uhu, kalau begitu baiatlah dia. Ya, kalau seandainya kalian ketemu, baiat itu sang nabi yang sedang kalian cari. Kemudian rahib itu pun menasihatkan kepada
orang-orang Quraisy, dia berkata, demi Allah, ya, siapa di antara kalian wali yang bertanggung jawab atas Muhammad ini, atas anak ini? Maka mereka mengatakan, qalu Abu Thalib, mereka menjawab Abu Thalib. Maka rahib itu pun mendesak Abu Thalib hingga akhirnya Abu Thalib mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, wa ba'asa ma'ahu Abu Bakrin wa Bilalan. Perhatikan ini. Wa ba'asa ma'ahu Abu Bakrin wa Bilalan. Kemudian sang rahib pun kemudian Abu Thalib pun mengembalikan Nabi, mengutusnya ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal, dikembalikan ke kota Mekah. Ya, sang rahib pun memberikan bekal berupa makanan dan minyak untuk perjalanan mereka. Kemudian dari Sirah Ibnu Hisham, qala Ibnu Ishaq, falamma faragha akbala ala ammihi Abi Thalib, faqala lahu ma hadzal ghulam minka. Ibnu Ishaq berkata, ketika dia selesai melakukan tugasnya, ia mendekati pamannya Abu Thalib dan bertanya kepadanya, apa hubungan anak ini denganmu? Ini tentang apa perkataan siapa? Perkataan Rahib Bahiro kepada Abu Thalib, apa hubungan anak ini denganmu? Maka Abu Thalib mengatakan, huwa ibni, dia ini anakku. Maka Buhairah berkata, ma huwa bibnik, dia ini bukan anakmu. Ya. Wa ma yanbaghi li hadzal ghulam an yakuna abuhu hayyan. Anak ini tidak mungkin ayahnya masih hidup. Ya, ini dia seakan-akan begitu mengetahui. Ini pasti bukan anakmu ini. Tidak mungkin ayahnya hidup. Fa innahu ibnu akhi. Maka Abu Thalib berkata, dia adalah keponakanku. Maka Abu Thalib mengatakan, mata abuhu wa ummuhu hubla bihi. Dan ayahnya meninggal ketika ibunya sedang mengandungnya. Maka Buhairah berkata, sodakta, engkau benar. Ya, engkau benar. Ya, jadi dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ya, tadi dibilang Abu Thalib, ini anakku, bukan anakmu ini. Pasti bapaknya ini sudah meninggal, pasti yatim ini anak. Ya, dengan ilmu yang ada padanya. Maka dia mengatakan, kembalilah dengan keponakanmu ke negerinya dan jagalah dia dari kaum Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui apa yang aku ketahui tentangnya, mereka pasti akan menginginkan keburukan terhadapnya. Fa innahu ka'inun libni akhika hadza sya'nun azim. Karena keponakanmu ini akan memiliki keistimewaan, kedudukan yang besar, maka segeralah membawanya kembali ke negerinya. Baik, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kisah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian mensahihkan dan sebagian mendoifkan. Di antara yang mendoifkan adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kenapa beliau kemudian tidak menyetujui riwayat ini? Karena beliau mengatakan dalam hadis ini banyak hal-hal mungkar. Ya, banyak hal-hal yang dari sisi logika tidak masuk logikanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Yang pertama kata beliau, bagaimana Rasulullah datang bersama Ghamamah? Apa tadi Ghamamah? Awan yang menaungi. Ya, kemudian mendekat kepada pohon. Seharusnya bayangan Rasulullah tidak perlu lagi untuk berteduh di bawah pohon tadi kalau memang seandainya Ghamamah itu ada. Ya, artinya bertentangan kata beliau. Bertentangan. Tidak sesuai dengan logika. Jadi satu fakta membantah fakta yang lain. Jadi bayangan pohon seharusnya tidak perlu diperlukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bayangan pohon tadi pindah. Ya, ini kata beliau. Tapi ini dua hal ini mungkin bisa didiskusikan. Kenapa? Karena yang namanya mukjizat memang aneh. Ya, namun di sisi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau memandang ini keanehan. Ya, tidak bisa diterima. Ya. Kemudian yang paling aneh lagi di akhir hadis. Tadi apa? Kata beliau, kenapa ketika Abu Thalib takut terjadi sesuatu kepada Rasul, kemudian diutus Rasul pulang, ditemani siapa? Abu Bakar dan Bilal. Nah, ini yang aneh. Rasulullah umurnya berapa tadi? 12 tahun. Dan Abu Bakar itu lebih muda, 2 tahun setengah. Ya, dari Nabi SAW. Artinya usianya berapa kira-kira? 10 tahun. Ya, taruhlah 10 tahun. Tidak mungkin juga dia diajak ke situ. Nabi diajak kenapa? Karena dia pamannya takut dengan kondisi Nabi SAW tidak ada yang urus.
Ngapain juga ngajak anak orang lain, ngajak Abu Bakar. Kemudian juga Bilal, Bilalnya mana? Bilal yang mana ini? Maka dari sisi ini, maka Al-Imam Al-Dhahabi kemudian mendoifkan riwayat ini. Ya. Kemudian, kenapa ketika Rasulullah SAW, tatkala beliau sudah jadi Nabi, ya, kalau seandainya kisah ini pernah terjadi, ya, kenapa Nabi tidak ungkit-ungkit ke Abu Thalib? Ya, kenapa Abu Thalib tidak langsung beriman kepada Nabi SAW? Wahai paman, bukankah dulu waktu kita berangkat ke Syam ada rohib pendeta kan bilang begini, aku ini bakal jadi Sayyidu al-Alamin, ya, Rasul min Rabbil Alamin. Ya, seharusnya Nabi SAW bisa mengungkit itu dengan mudah untuk kemudian orang-orang bahkan yang bersama Abu Thalib pada saat itu mudah untuk beriman. Tapi kenyataannya tidak pernah diungkapkan oleh Nabi SAW. Sehingga dari sisi ini Ad-Dhahabi mengatakan riwayat ini tidak benar. Ya. Belum lagi kata beliau tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Qurat Abu Nuh Abdurrahman bin Ghazwan. Ya. Dia satu-satunya perawi yang menyampaikan kisah ini. Ya. Namun sebagian ulama mensahihkan hadis ini, kata mereka kalau kita teliti secara sanad, ya di antaranya yang mensahihkan adalah Syekh Akram Dia Al-Umari dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Beliau mengatakan Abdurrahman bin Ghazwan itu perawi yang sikoh, ya. Dan banyak riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang mursal yang mendukung tentang kisah ini. Yang tidak sahih itu apa? Ya cuman ziyadah-ziyadahnya saja, ya. Yang aneh-aneh tadi yang tidak sahih. Adapun kisah ini betul-betul terjadi menurut sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini. Yang tidak sahih apa? Yang aneh-aneh tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Di antaranya apa? Rasulullah balik ke Mekah ditemani siapa? Bilal sama Abu Bakar. Nah itu tambahan yang nyeleneh, ya. Dan hadis pendeta Bahiro ini dijadikan oleh kaum Nasrani untuk kemudian mendatangkan syubhat kepada kaum muslimin, ya, dijadikan dalih oleh orang-orang Nasara. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad SAW ketika memproklamirkan dirinya sebagai nabi, dia belajar dari siapa? Belajar dari Bahiro, ya. Nabi Muhammad itu ya jadi nabi belajarnya sama pendeta kami dari Bahiro. Bukankah dia sempat ketemu Bahiro, makan siang sama Bahiro? Makanya dia ngaku sebagai nabi dan dia menyampaikan Al-Quran yang Al-Quran itu isinya banyak kisah-kisah yang mirip di Taurat dan Injil. Sehingga mereka mengatakan itu Muhammad cuman menduplikasi saja, nyontek isi Taurat dan Injil. Maka jawabannya yang pertama hadisnya diperselisihkan. Ya, hadisnya diperselisihkan. Kenapa kita kemudian berdalil dengan hadis yang diperselisihkan? Kemudian yang kedua ketemunya cuman sebentar. Ya. Cuman seukuran makan siang. Apa yang bisa dipelajari dari satu pertemuan yang sangat sebentar tersebut? Ya, untuk kemudian Rasulullah menyampaikan Al-Quran dalam rentang waktu 23 tahun. Ya, maka itu tuduhan yang sangat-sangat tidak pas, ya. Waktu sebentar tersebut tidak cukup untuk mempelajari isi Taurat dan apa? Dan Injil, ya. Kemudian wahyu yang diturunkan, Al-Quran itu turun berdasarkan ahdas, yaitu berdasarkan kejadian-kejadian. Kalau ada kejadian ini turun, nah, makanya ada namanya sababun nuzul, kan. Nah kalau seandainya harus nunggu atau belajar, mereka mengatakan setelah pisah, ya, antara Nabi dan Bahiro masih ada kontak antara Nabi dan Bahiro, surat-suratan. Wah, zaman dulu surat-suratan, belum ada WhatsApp, betapa lamanya. Jadi setiap ada kejadian, Rasul minta dulu contekan dari Bahiro. Seperti itu. Kan tidak masuk akal. Internet tidak ada. Ya. Sedangkan Al-Quran turun berdasarkan ahdas, peristiwa-peristiwa yang kalau Nabi harus selalu nyontek dari Taurat dan Injil, maka tidak akan sesuai wahyu-wahyu tersebut. Ya. Dan belum lagi Nabi SAW kita tahu beliau adalah ummi. Ya. Beliau adalah ummi, beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada satu kaum yang ummi seorang rasul. Mereka orang Arab, mereka kaum yang ummi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis bukan suatu aib bagi mereka karena mereka adalah kaum yang mereka bertumpu kepada hafalannya. Ya, makanya orang-orang Arab itu begitu hebatnya hafalannya. Bahkan disebutkan Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi hanya dalam waktu 15 hari sampai mahir. Ya, saking kuatnya hafalannya. Ya, saking dia juga pintar tentunya. Di antaranya karena memang orang Arab itu di antara keistimewaan mereka mengandalkan hafalan. Ya. Dan Nabi SAW tidak bisa baca tulis, itu bukan aib. Itu justru adalah kemuliaan bagi Nabi SAW ketika orang mengatakan am yakulu naftaroh, Nabi Muhammad itu buat Al-Quran cuma ngarang-ngarang sendiri. Di antara bantahannya, bagaimana beliau bisa membuat sendiri? Beliau juga tidak bisa baca, beliau juga tidak bisa tulis. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau memang betul kalian wahai Nasoro meyakini bahwasanya ajaran Muhammad itu dari pendeta Bahiro, ya harusnya kalau kalian yakini ya beriman saja. Bukankah ini dari pendeta kalian? Ya, bukankah ini dari pendeta kalian? Terima saja harusnya. Ya, ini diantara bantahan yang disebutkan terkait ketika orang-orang Nasrani menjadikan kisah Bahiro ini untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau menduplikasi ajaran Islam dari ajaran pendeta Bahiro. Kemudian perjalanan yang kedua adalah perjalanan Nabi SAW membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang kaya raya, ya, bukan hanya kaya, tapi kaya raya. Ya, dan beliau mempekerjakan para lelaki untuk memperdagangkan barang-barang beliau. Ya, wanita cantik, kaya. Siapa yang tidak mau? Semua orang ingin dengan seorang wanita yang bergelar at-thahirah, wanita yang suci, Khadijah radhiyallahu taala anha. Namun meskipun janda, dia sudah kayaknya sudah tidak tertarik lagi untuk menikah. Ya. Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya dua suami. Yang pertama, Atiq bin Ais al-Makhzumi, meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan. Kemudian diantara suaminya adalah Abu Halah bin Nabash at-Tamimi, juga meninggal dunia. Namun dari Abu Halah bin Nabash at-Tamimi, dia mendapatkan seorang putra yang bernama Hind bin Abi Halah. Ya, Hind, kalau kita nyebutnya Hindun. Hindun bin Abi Halah. Hind, ya kalau orang Arab dia apa? Dimatikan ujungnya, disukunkan. Sehingga Hind bin Abi Halah at-Tamimi. Jadi Hindun itu nama yang fleksibel. Bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Kalau kita misalnya apa? Eka, Eka itu ada nama laki-laki bisa, nama perempuan bisa. Nopa, bisa laki, bisa perempuan. Nah, ini Hind, kalau laki-laki contohnya Hind bin Abi Halah, putranya Khadijah dari suaminya Abu Halah an-Nabash at-Tamimi. Dan contoh dari yang perempuan yaitu Hind bintu Utbah, ya. Yaitu istrinya Abu Sufyan. Kita sebut biasanya Hindun, ya. Sampai akhirnya beliau mendengar tentang seorang pemuda yang terkenal soleh, yaitu Khadijah. Ya, Khadijah mendengar seorang yang terkenal baik, digerari dengan Al-Amin, orang yang amat terpercaya. Maka beliau pun kemudian meminta Muhammad untuk memperjualbelikan, memperdagangkan barang dagangannya. Maka Nabi menerima tawaran tersebut. Maka Nabi SAW membawa barang-barang dagangannya untuk diperjualbelikan. Namun Khadijah mengutus budaknya yang bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan ke negeri Syam. Jadi yang menemani Nabi siapa? Maisarah. Maisarah itu nama laki-laki. Ya. Jadi kalau Hind tadi bisa laki, bisa perempuan. Kalau Maisarah itu kalau di kita sering jadi nama perempuan. Tapi Maisarah di sini adalah laki-laki. Dan memang seperti itu. Banyak kata-kata dalam bahasa Arab itu nama yang kemudian digunakan untuk apa? Harusnya untuk perempuan, di kita jadi laki-laki. Contohnya Firdaus. Firdaus itu nama perempuan. Iman contohnya. Contohnya adalah Ilham. Contohnya adalah Huda. Itu nama-nama perempuan. Namun di kita jadi nama laki-laki, ya. Kalau Maisarah di kita jadi nama perempuan, ya. Jadi yang menemani Nabi Maisarah budaknya Khadijah
ini adalah laki-laki. Maka dalam perjalanan tersebut Maisarah melihat akhlak Nabi yang luar biasa, maka dia laporkan kepada majikannya Khadijah. Akhirnya dia pun tertarik dengan Nabi. Maka terjadilah pernikahan antara Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sini disebutkan oleh para ulama kecerdasan Khadijah. Ketika dia mendengar ada seorang pemuda yang begitu luar biasa digelari Al-Amin, maka Khadijah seakan-akan melakukan check and recheck, ya. Teliti sebelum membeli gitu kira-kira ya. Jadi tidaklah dia menikah dengan Nabi kecuali setelah mengecek dua hal dari Nabi. Pertama, tentang akhlak Nabi yang sesungguhnya dalam safar, dan yang kedua tentang bagaimana perangai Nabi yang sesungguhnya ketika terkait dengan masalah uang. Jadi di antara hal yang bisa mengungkap jati diri seseorang tentang akhlaknya, tentang siapa dia sebenarnya, itu di antaranya ketika safar. Apalagi safarnya berat. Dari Mekah sampai ke negeri Syam itu sekitar 1.200 kilo. Di zaman dahulu berat. Pada saat itu sangat mungkin di perjalanan tersebut akan terungkap siapa sebenarnya seseorang itu, ya. Dan yang kedua untuk mengungkap masalah atau mengungkap jati diri seseorang adalah tatkala bermuamalah masalah uang, ya. Kalau sudah masalah uang biasanya banyak yang tidak beres akhlaknya. Oleh karena itu dalam satu riwayat ada seorang hendak menjadi saksi tentang orang lain di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang ini ingin jadi saksi, ya. Maka Umar memvalidasi dia. Kamu mau jadi saksi, siapa kamu? Maka Umar pun bertanya, apakah ada yang kenal dengan dia? Ya, sehingga orang ini layak saya jadikan saksi. Maka ada yang mengatakan, saya kenal dia. Maka Umar bertanya dengan 3 pertanyaan kepada orang yang tadi ingin merekomendasi si fulan ini agar jadi saksi. Hal anta jaruhu al-mulasik. Apakah engkau adalah tetangga dekatnya, jar mulasik, yaitu pintu rumahnya dekat dengan pintu rumahmu, sehingga kau tahu kapan dia keluar, kapan dia masuk, dan kau tahu kegiatan dia sehari-hari. Intinya, kau ini tetangganya bukan? Dia mengatakan bukan. Ya, saya bukan tetangganya. Jadi, bagaimana kita tahu seorang dari tetangganya? Yang pertama, hal safarta ma'ahu, apakah kau pernah bersafar dengannya? Tadi yang kita sebutkan, ya. Karena dengan safar itu akan mengungkap, mengetahui siapa seseorang. Dikatakan safar adalah yusfir, artinya mengungkap akhlak seseorang, ya. Apakah engkau pernah bersafar kepadanya? Dia mengatakan, saya tidak pernah safar sama dia. Kemudian Umar bertanya lagi, hal ta'amalta ma'ahu bid-dirham wad dinar, apakah kau pernah bermuamalah dengan orang ini tentang dinar dan dirham, tentang uang, tentang dolar, tentang rupiah? Pernah kau bermuamalah dengan dia untuk mengetahui tentang waroknya? Dia mengatakan enggak pernah, saya enggak pernah muamalah dengan dia masalah duit. Izan la ta'rifuhu, kalau begitu engkau tidak kenal dia, ya. Tidak kenal kau berarti sama dia, tidak bisa kau kasih rekomendasi. Nah, jadi itu diantaranya orang itu dikenal ketika dengan safar dan masalah uang, ya. Dan kondisi yang mengungkapkan siapa kita diantaranya, ya, masalah safar, ya. Jadi ada kisah tentang orang yang maksa jadi amir safar. Jadi dia ngotot ingin jadi amir safar. Ya, pokoknya saya yang jadi amir. Maka ditetapkan dia jadi amir. Karena safar itu harus, kalau beberapa orang berangkat harus ada amir safarnya. Kalau amir safar gitu, kokolodi. Nah. Jadi dia maksa, saya yang jadi amir. Kemudian dia berkata, karena saya amir, maka kalian harus semua nurut sama perintah saya. Apa peraturannya? Beliau mengatakan, peraturannya yang berkhidmat melayani antum semua adalah saya. Ini seorang syekh. Dia mengatakan peraturannya, ya, yang berkhidmat melayani antum semua adalah saya. Ini akhlak yang luar biasa. Dia ingin jadi pemimpin safar, kenapa? Dia ingin melayani. Ya, jadi di safar diketahui mana yang jadi bos. Ada yang jadi bos melayani, ada yang ingin jadi bos dilayani. Makanya dahulu di zaman jahiliyah ada orang digelari Zadurrok, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah. Ya, karena dia adalah orang yang suka menanggung semua kebutuhan perjalanan safar. Kalau ada orang safar sama dia, maka tidak ada yang boleh keluar uang kecuali dia.
Padahal ini orang jahiliyah ya. Di sini ada ya. Di sini ada. Jadi kalau pas makan yang lain tidak boleh keluar. Yang uang yang lain tidak laku, uang dia yang laku di warung itu ya. Maka ini diantara bentuk apa? Ketika safar itu bisa mengungkap akhlak seseorang. Di antara dikit lagi, di antara kondisi yang mengungkap akhlak seseorang adalah ketika marah, ya. Apakah orang itu bisa mengontrol dirinya atau tidak ketika dia marah ya. Sulit bagi seorang untuk menyembunyikan akhlaknya ketika itu. Kalau dia orang yang mulia maka dia akan mampu mengontrol dirinya. Kalau dia bukanlah orang yang mulia maka dia akan kemudian melampiaskan amarahnya. Kemudian di antaranya urusan duit. Tadi disebutkan urusan duit. Kalau sudah pinjam uang ganti nomor telepon. Ada atau tidak? Ada ya. Ya, kalau sudah pegang uang tidak amanah, ya, uang orang banyak ditilap. Nah, itu kalau sudah masalah duit, ya, orang pinjam sama dia, ya, kemudian orang yang minjam ini nagih sama yang dipinjami, ya, maka justru, ya apa, yang utang apa yang dihutangi itu malah kena marah, ya. Apa nagih-nagih? Akhirnya yang menghutangi ngemis-ngemis ya sama yang ngutang sama dia ya. Kamu nih gimana? Kok nagih sekarang? Minggu lalu saya punya duit, kamu udah nagih. Ada seperti itu? Ada ya. Jadi di antara akhlak orang tersebut akan nampak ketika dia bermuamalah masalah duit. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Nabi SAW telah meneliti, memvalidasi Nabi SAW, teliti sebelum membeli dengan apa? Mengecek Nabi SAW, masalah safar dan masalah muamalah uang. Ya. Ini lelaki yang luar biasa akhlaknya, terpercaya, betul layak dia diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, bukan hanya omongan-omongan orang saja, terbukti langsung. Maka ini menjadikan Khadijah begitu tertarik kepada Nabi SAW, akhirnya dia pun menikah dengan Nabi SAW. Bagaimana pernikahannya? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.